Shalom, puji Tuhan. Di saat ini kita akan jumpa lagi melalui channel Klavos Sukacita. Kami akan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan kebenaran firman Tuhan yang memberikan penguatan kepada kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, secara khusus dalam pandemik COVID-19 saat ini. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 4 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah ada di sekitar firman-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkannya. Roh Kudus Tuhan menolong kami, baik hamba sebagai pelayan firman di saat ini, maupun pemirsa Klavos Sukacita di mana saja yang mendengarkan atau menyaksikan channel ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menuntun jalan-jalan kehidupan kami untuk tetap ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 4 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Judul pembacaan, Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa melawan kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, para pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus mengisahkan sebuah perjalanan yang harus dialami oleh Paulus. Bukan sesuatu yang gampang dan mudah untuk dilakukan, dengan hati yang senantiasa bersiap untuk menerima semua yang harus terjadi baginya, hanya untuk mengabarkan kabar sukacita, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus. Disebutkan dalam pembacaan yang telah kita baca bahwa ia terus mengalami penderitaan yang bisa saja dapat membuat nyawanya terancam. Namun semua penderitaan itu tidak dapat menghancurkan perjalanan pelayanan yang dilakukannya hanya untuk Tuhan. Kita melihat bahwa Paulus menjadi seorang yang penuh dengan kepercayaan kepada Allah, walaupun ia tahu kesulitan yang harus ia lalui. Karena ketika Yesus mati dan bangkit, ia yakin sungguh bahwa hidup Yesus juga akan melingkupi kehidupannya untuk tetap setia dan berusaha menyampaikan kabar kesukaan di tengah-tengah tantangan kehidupan yang harus dia jalani.
Di dalam kehidupan yang dijalani setiap orang, tidak mungkin tidak ada permasalahan. Terkadang bagian kecil terjadi di dalam kehidupan kita. Segala pergumulan, persoalan. Bahkan saat ini kita juga diperhadapkan dengan pergumulan hidup di tengah pandemik COVID-19. Kita belajar bagaimana kesetiaan dan ketaatan dari Paulus kepada Tuhan di tengah situasi tantangan yang dihadapi. Paulus mengaku hanya dia, artinya hanya Tuhan yang membuat dia boleh kuat dan tetap bertahan. Hanya oleh kematian dan kebangkitannya memberikan pengharapan bahwa segala hal yang terjadi akan ada jalan keluar yang disediakan Tuhan bagi dia. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, dari sini bahwa kita perlu memahami bahwa sesungguhnya melayani Yesus di dalam seluruh kehidupan, di dalam seluruh persoalan yang kita hadapi, bahkan di dalam seluruh tantangan yang kita alami akhir-akhir ini, di tengah pandemik ini, kita belajar untuk tetap berpegang kepada Tuhan. Itulah harta yang besar yang kita miliki. Hanya Dia yang menjadi penolong kita. Hanya Dia menjadi satu-satunya andalan kita. Melihat apa yang dialami oleh Paulus, bahwa sesungguhnya kita sadar pergumulan, persoalan, tantangan di dalam sebuah pelayanan itu tetap ada. Persoalan juga tetap ada di tengah-tengah rumah tangga kita, bahkan di tengah-tengah persekutuan yang kita jalani di dalam berjemaat. Tetapi ketika kita mau pasrahkan itu hanya kepada Dia, atau kita lakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan, maka apapun tantangan, apapun persoalan yang kita hadapi, kita percaya Allah memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya. Walaupun dalam berbagai hal kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Hal selanjutnya yang hendak kita pahami, bahwa sesungguhnya dari bagian ini kita belajar bahwa iman menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berpegang kepada Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan-Nya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, ketika kita yakin apa yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, hanya untuk Dia, sebesar apapun persoalan, sebesar apapun tantangan yang kita alami di dalam hidup ini, bukan membuat kita mundur, tetapi justru membuat Bapak Ibu Saudara dan saya semakin kuat. Karena melalui tantangan dan pergumulan itu, kita dapat melihat betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Dan disitulah kita merasakan bahwa sesungguhnya sedetik pun hidup ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Melalui kebenaran firman-Mu kami mau belajar untuk tetap melakukan sesuatu di dalam hidup ini. Di tengah seluruh pergumulan dan tantangan yang kami hadapi, ajarlah kami untuk melakukan hanya untuk Tuhan. Dan ketika kami melakukan hanya untuk Tuhan, kami terus dikuatkan dan kami terus diberkati di tengah persoalan dan gumul yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga, tolong kami semua agar tetap dikuatkan di dalam menghadapi tantangan di dalam hidup ini.
teristimewa di tengah pandemi COVID-19 yang terus masih ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, seluruh tim dari Klavos Sukacita ini, Tuhan Yesus memberkati. Sehingga channel ini menjadi berkat bagi banyak orang dalam pewartaan Injil Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkanlah pelbagai salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.